Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fariha Maulida dengan 3 digit NIM terakhir 082 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan dari jawaban UTS Statistika Pendidikan. Pada soal yang pertama yaitu mengenai data rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelompok yang diiringi musik klasik dan kelompok yang tidak diiringi musik klasik. Di sini asumsi data berdistribusi normal. Kita menggunakan parameter yang diuji adalah rata-rata. Di sini yaitu diminta untuk menentukan apakah ada atau tidak ada perbedaan antara kelompok kontrol dan eksperimen. H0 di sini tidak ada perbedaan antara kelompok kontrol dan eksperimen. Sedangkan H1 ada perbedaan antara kelompok kontrol dan eksperimen. Taraf kepercayaan 95%, yang artinya taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05. Sini kita menggunakan uji T independen. Dan sebelum itu kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Di sini kita harus menentukan variansi untuk menentukan variabel 1 dan variabel 2. Di sini menggunakan var s, kemudian datanya diambil. Di sini juga sama menggunakan var s, untuk dimasukkan datanya. Nah, di sini 3,5625 dan yang di sini yang kelompok kontrol 2,55495. Jadi variabel 1 yaitu yang 3,5625. Variabel 1 di sini yaitu yang lebih besar variansinya daripada variabel 2. Kemudian kita melakukan uji homogenitas terlebih dahulu dengan klik data, kemudian data analisis. Kemudian kita pilih F-test to sample for variance. Nah, variabel satunya yang ini, variabel keduanya yang kelompok kontrol, kemudian label kita centang, alfa sudah sesuai yaitu 0,05, output range saya taruh di sini. Nah, di sini kita harus menentukan sesuai dengan kriteria pengujian homogenitas, yaitu jika F kurang dari F tabel maka H0 diterima, ya, atau sebaliknya, jika F lebih besar sama dengan F tabel maka H0 ditolak. Dan di sini F bernilai 1,39435 dan F tabel nilai 2,53311. Jadi F di sini kurang dari F tabel.
sehingga H0 diterima. Kemudian kita juga bisa mengetahui dari p-value, yaitu jika p-value lebih besar sama dengan alfa, maka H0 diterima, atau p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini p-value bernilai 0,27668. Maka P di sini lebih besar sama dengan alfa. Maka H0 diterima. Nah, jika H0 diterima, maka di sini adalah datanya homogen. Selanjutnya kita melakukan uji T independen. Sama seperti tadi, data, kemudian data analisis. Kita memilih yang t-test to sample assuming equal variance karena homogen. Nah, variabel 1 sama seperti tadi yang ini. Variabel kedua yaitu yang kontrol. Di sini label dicentang, alfa sudah sesuai yaitu 0,05. Output range saya taruh di sini. Oke. Nah, sesuai dengan uji T independen, kita harus menentukan apakah T hitung ada di antara min T tabel atau T tabel sehingga H0 diterima. Ataukah T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini T hitung nilai 1,48395. Kemudian T tabel, kita pilih yang total. Sini bernilai 2,04841. Nah, sesuai uji T independen, maka T hitung di sini itu kurang dari T tabel dan T hitung di sini lebih besar dari min T tabel.
Nah, maka terima H0. Kemudian kita bisa melihat dari p-value, jika p-value lebih besar sama dengan alfa, maka terima H0. Jika p-value kurang dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Di sini p-value 0,14899. Nah, jadi P di sini lebih besar sama dengan alfa. Alfa bernilai 0,05. Bernilai 0,05. Maka terima H0. Nah, jadi kesimpulannya dari uji T independen yaitu H0 diterima. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara kelompok kontrol dan eksperimen. Kemudian lanjut ke nomor 2, yaitu di sini data hasil rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Di sini asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. Di sini kita harus menentukan apakah ada atau tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. H0 di sini tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan, sedangkan H1 ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaan 95%, yang artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Di sini menggunakan uji T berpasangan. Nah, langsung saja kita melakukan uji T berpasangan. Klik data, kemudian data analisis. Kita pilih t-test pair to sample for means. Karena berpasangan, jadi kita memilih t-test pair to sample for mean. Variabel 1 kita masukkan, kemudian variabel 2 yang ini, label kita centang, alfa sudah sesuai yaitu 0,05, sesuai. Output range saya taruh di sini. Nah, di sini menggunakan uji T berpasangan, yaitu jika T hitung ada di antara min T tabel dan T tabel, maka terima 0. Kemudian jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak dan terima H1. Nah, di sini kita tentukan ini adalah T hitung dan ini adalah T tabel. Di sini sesuai dengan kondisi yang kedua, yaitu
hitung yang bernilai min 5,32321 ini lebih kurang dari min T tabel. Kurang dari min 2,10982. Maka tolak H0 dan terima H1. Nah, kita juga bisa menentukan dengan p-value. Jika p-value ini lebih besar sama dengan alfa, maka H0 diterima. Namun jika P kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini P-nya 0,00005 sekian. Jadi bisa disimpulkan di sini P kurang dari alfa, yaitu alfanya 0,05. Maka tolak H0 dan terima H1. Jadi di sini kesimpulannya dari uji T ini adalah H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi kesimpulan di sini adanya perbedaan rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, ini kesimpulannya dari soal yang kedua, ada perbedaan dari rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.